Suku Sentinel yang mendiami Pulau Sentinel Utara di Samudra Hindia adalah salah satu kelompok manusia terakhir yang menolak kontak dengan dunia luar. Mereka hidup dalam cara yang sangat tradisional, berburu dan meramu, menjaga budaya dan bahasa mereka tanpa pengaruh modern. Ketidakberdayaan untuk memahami dunia luar membuat mereka misterius, sekaligus menimbulkan rasa ingin tahu. Upaya untuk menjangkau mereka seringkali dihadapkan pada penolakan dan bahkan kekerasan, menegaskan tekad mereka untuk mempertahankan kehidupan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sejarah dan kehidupan suku Sentinel fakta. Suku yang sangat terisolasi. Suku Sentinel dikenal karena gaya hidup mereka yang sangat terisolasi. Mereka menolak kontak dengan dunia luar, bahkan menyerang siapapun yang mencoba mendekati pulau mereka. Mereka diyakini telah hidup di sana selama lebih dari 60.000 tahun dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka berinteraksi secara signifikan dengan dunia luar sejak zaman prasejarah. Cara hidup, nomaden, dan berburu petik. Suku ini hidup dengan cara berburu dan meramu. Mereka berburu ikan, hewan liar, dan memanfaatkan hasil alam sekitar. Mereka tidak memiliki teknologi modern dan diketahui menggunakan senjata sederhana seperti tombak dan panah. Rumah mereka sederhana, terbuat dari bahan alami yang ada di sekitar mereka. Penolakan terhadap peradaban modern fakta, menjaga jarak dengan dunia luar. Suku Sentinel menolak hampir semua upaya untuk berinteraksi dengan mereka, termasuk kunjungan dari tim peneliti atau petugas pemerintah. Pada beberapa kesempatan, orang luar yang mencoba mendekat ke pulau itu, baik untuk penelitian atau kontak damai, seringkali diserang dengan panah dan tombak. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat teguh dalam menjaga kebudayaan dan kehidupan mereka yang terisolasi, melindungi diri dari penyakit. Salah satu alasan utama mereka menolak kontak dengan dunia luar adalah bahwa mereka ingin melindungi diri mereka dari penyakit-penyakit yang dapat dibawa oleh orang luar. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika suku-suku yang terisolasi bertemu dengan dunia luar, mereka seringkali terkena penyakit menular yang menghancurkan populasi mereka. Misalnya, kontak dengan penjajah Eropa menyebabkan kepunahan sejumlah suku di Amerika dan Afrika. Suku Sentinel tampaknya memiliki kesadaran instingtif tentang bahaya penyakit yang dibawa oleh orang luar. Pemerintah India melindungi suku ini dengan agenda tertentu. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa pemerintah India melindungi suku Sentinel bukan hanya untuk alasan kemanusiaan, tetapi mungkin juga karena alasan yang lebih besar. Beberapa teori menyebutkan bahwa ada kepentingan politik atau ekonomi di balik perlindungan ini, atau mungkin mereka berperan dalam pelestarian suatu bagian dari sejarah atau kekayaan alam tertentu yang belum dieksplorasi. Kebijakan perlindungan hukum, pemerintah India secara resmi melarang kontak dengan suku Sentinel. Undang-undang yang diberlakukan di India melarang akses ke Pulau Sentinel Utara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi suku tersebut dari ancaman luar, baik fisik maupun budaya. Hal ini tercermin dalam The Andaman and Nicobar Islands Protection of Aboriginal Tribes Regulation, Snaibas Popusing, yang melarang interaksi dengan suku-suku yang masih hidup terisolasi. Ini bukan hanya upaya melindungi mereka dari penyakit, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan hidup budaya mereka tanpa gangguan dari dunia luar. Suku sebagai bagian dari eksperimen sosial atau pelestarian budaya. Beberapa teori yang lebih spekulatif menyatakan bahwa pemerintah atau organisasi internasional mungkin melihat suku ini sebagai eksperimen sosial hidup yang murni atau bahkan sebagai bagian dari usaha pelestarian budaya atau genetik yang unik. Namun, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim semacam ini. Perlindungan terhadap suku ini lebih didorong oleh kekhawatiran akan hilangnya kebudayaan mereka dan dampak buruk dari interaksi dengan dunia modern, bukan karena tujuan rahasia tertentu. Upaya kontak yang gagal. Beberapa upaya telah dilakukan oleh peneliti untuk mencoba menghubungi suku ini, tetapi semuanya gagal. Pada tahun 2006, seorang misionaris asal Amerika, John Allen Chau, mencoba mendekati suku tersebut dengan niat untuk mengajar agama Kristen. Ia dibunuh oleh anggota suku
yang menembakkan panah kepadanya. Insiden ini menunjukkan betapa kuatnya niat suku tersebut untuk melindungi diri mereka dari dunia luar. Suku Sentinel adalah warga negara yang dilindungi untuk tujuan tertentu. Salah satu teori konspirasi yang berkembang adalah bahwa suku ini sengaja dipertahankan dan dilindungi oleh pemerintah India untuk tujuan politik atau ekonomi tertentu. Ada yang berpendapat bahwa mungkin ada alasan yang lebih gelap di balik larangan untuk mendekati mereka, meskipun bukti atau alasan nyata di baliknya belum terbukti. Pengetahuan terbatas. Karena sangat terisolasi, pengetahuan tentang kehidupan suku Sentinel sangat terbatas. Tidak banyak yang diketahui tentang bahasa mereka, budaya mereka, atau pandangan mereka terhadap dunia luar. Mereka tetap menjadi salah satu suku yang paling misterius di dunia, dan penelitian yang dapat dilakukan terbatas hanya dengan pengamatan dari jauh. Mereka mungkin memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Ada teori yang menyatakan bahwa karena mereka hidup begitu terisolasi dan belum terpengaruh oleh peradaban modern, suku Sentinel mungkin memiliki cara hidup atau pengetahuan tertentu yang bisa lebih alami atau bahkan lebih efisien daripada banyak masyarakat modern. Namun, ini masih spekulasi karena mereka tidak terbuka untuk berbagi budaya mereka dengan dunia luar. Suku Sentinel adalah sebuah misteri besar yang menunjukkan bagaimana manusia dapat bertahan dan berkembang tanpa pengaruh dunia luar selama ribuan tahun. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah India terhadap mereka didorong oleh niat baik untuk melindungi suku tersebut dari ancaman penyakit dan gangguan dari dunia luar, serta untuk menjaga kelangsungan budaya mereka. Namun, seperti dalam banyak teori konspirasi, spekulasi tetap berkembang, dan ada orang yang berusaha mencari tahu lebih dalam tentang mengapa suku ini begitu dilindungi dan apa yang mungkin tersembunyi di balik kebijakan tersebut. Meski demikian, yang jelas adalah bahwa kehidupan mereka tetap menjadi salah satu misteri terakhir yang ada di dunia ini, dan mungkin lebih baik jika mereka tetap dilindungi dan dibiarkan hidup sesuai dengan kehendak mereka.